Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan bab 8 tentang frauds and error atau penipuan dan kesalahan. Baik, sebelum memasuki presentasi hasil RMK, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Afrilita Fitri Aulia dengan NPM akhir 158, yang kedua ada Amelia Anindjas dengan NPM akhir 224, yang ketiga ada Dwi Safira Maulidia dengan NPM akhir 226, yang keempat ada Nadifa Aisyah dengan NPM akhir 247, dan yang terakhir ada Aliuni Fitri Dwi Rahayu dengan NPM 257. Ancaman AIS atau Accounting Information System. 4 jenis ancaman AIS yang dihadapi perusahaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu bencana alam dan politik. Bencana alam dan politik seperti kebakaran, banjir, gempa bumi, badai, tornado, badai salju, perang, dan serangan teroris dapat menghancurkan sistem informasi dan menyebabkan banyak perusahaan bangkrut. Misalnya, banjir di Chicago menghancurkan atau merusak 400 pusat pengolahan data. Banjir di Des Moines, Iowa menenggelamkan sistem komputer kota di bawah air setinggi 8 kaki. Badai dan gempa bumi telah menghancurkan banyak sistem komputer dan memutuskan jalur komunikasi. Sistem lain rusak akibat puing-puing yang berjatuhan, air dari sistem penyiram yang rusak, dan debu. Kemudian yang kedua yaitu kesalahan perangkat lunak dan kerusakan peralatan. Kesalahan perangkat lunak, kerusakan sistem operasi, kegagalan perangkat keras, pemadaman dan fluktuasi daya, serta kesalahan transmisi data yang tidak terdeteksi merupakan jenis ancaman yang kedua. Sebuah studi federal memperkirakan kerugian ekonomi tahunan akibat bug perangkat lunak hampir mencapai 60 miliar dolar. Lebih dari 60% perusahaan yang diteliti memiliki kesalahan perangkat lunak yang signifikan. Contohnya yaitu lebih dari 50 juta orang di wilayah timur laut kehilangan aliran listrik ketika sistem kendali industri di sebagian jaringan listrik mengalami kerusakan. Beberapa daerah mengalami pemadaman listrik selama 4 hari, dan kerugian akibat pemadaman tersebut mencapai hampir 10 miliar dolar Amerika Serikat. Yang ketiga yaitu kesalahan yang tidak disengaja. Jenis ancaman ketiga yaitu tindakan yang tidak disengaja seperti kecelakaan atau kecelakaan kelalaian yang tidak disengaja merupakan risiko terbesar bagi sistem informasi yang menyebabkan kerugian finansial terbesar. Asosiasi Industri Teknologi Komputasi memperkirakan bahwa kesalahan manusia menyebabkan 80% masalah keamanan. Forrest Research memperkirakan bahwa karyawan secara tidak sengaja menciptakan risiko hukum, peraturan, atau keuangan dalam 25% email keluar mereka. Tindakan yang tidak disengaja disebabkan oleh kecerobohan manusia, kegagalan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, dan personel yang kurang teliti atau diawasi. Sebagai contoh yaitu seorang petugas entry data di Mizuho Social secara keliru memasukkan transaksi penjualan 610.000 lembar saham Gcom seharga 1 yen, padahal seharusnya satu lembar saham seharga 610.000 yen. Kesalahan tersebut merugikan perusahaan sebesar 250 juta dolar. Kemudian yang terakhir yaitu tindakan yang disengaja. Ancaman keempat adalah tindakan yang disengaja seperti kejahatan komputer, penipuan, atau sabotase, yaitu penghancuran atau kerusakan sistem secara sengaja. Sistem informasi semakin rentan terhadap serangan. Contoh tindakan yang disengaja meliputi hal-hal berikut. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, jumlah jaringan yang diretas meningkat. 700% para ahli percaya bahwa jumlah insiden sebenarnya 6 kali lebih tinggi daripada yang dilaporkan karena perusahaan cenderung tidak melaporkan pelanggaran keamanan. Symantec memperkirakan bahwa peretas menyerang komputer lebih dari 8,6 juta kali per hari. Sebuah perusahaan keamanan komputer melaporkan bahwa dalam kasus yang mereka tangani yang dilakukan oleh peretas Tiongkok, 94% dari perusahaan yang menjadi sasaran tidak menyadari bahwa sistem mereka telah disusupi sampai orang lain memberitahu mereka. Jumlah hari rata-rata antara intrusi dimulai dan saat terdeteksi adalah 416. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Introduction to Fraud. Oke, jadi yang pertama adalah definisi dan syarat penipuan atau fraud. Nah, secara hukum, suatu tindakan dianggap sebagai penipuan jika memenuhi 5 kriteria ini. Yang pertama ada pernyataan yang salah. Di sini ada kebohongan atau pengungkapan sesuatu yang tidak benar. Lalu yang kedua, fakta material. Nah, di sini sesuatu yang substansial dan mendorong orang untuk bertindak sesuatu. Yang ketiga, ada niat untuk menipu. Nah, tindakan ini dilakukan dengan sengaja. Lalu yang keempat, ada ketergantungan yang dapat dibenarkan.
Nah, di sini korban mengandalkan informasi palsu tersebut untuk bertindak. Lalu yang terakhir, kelima, ada cedera atau kerugian. Nah, di sini adanya kerugian yang diderita korban secara langsung. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang karakteristik dan dampak penipuan. Nah, berdasarkan studi ACFE atau Association of Certified Fraud Examiners, yang pertama ada kerugian finansial. Nah, organisasi rata-rata kehilangan 5% dari pendapatan tahunan akibat penipuan. Yang kedua, siapa pelakunya? Sebagian besar adalah orang dalam yang mempunyai akses dan keterampilan. Nah, menariknya 94,5% mencoba menyembunyikan jejak dengan cara mengubah dokumen fisik. Selanjutnya, deteksi. Nah, cara paling umum untuk mendeteksi penipuan adalah melalui saluran laporan anonim atau whistleblowing, bukan lewat audit internal atau eksternal saja. Yang terakhir ada jabatan. Nah, semakin tinggi otoritas pelaku, maka semakin besar juga kerugian yang ditimbulkan. Nah, eksekutif biasanya menimbulkan kerugian lebih besar daripada karyawan biasa. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis penipuan utama. Di sini materi membagi penipuan ke dalam beberapa kategori besar. Yang pertama ada korupsi. Korupsi ini adalah penyalahgunaan wewenang secara tidak sah. Contohnya seperti suap. Selanjutnya di sini ada penyalahgunaan aset. Nah, di sini terjadi adanya pencurian aset perusahaan yang dilakukan oleh karyawan. Contohnya seperti memasukkan cek dan juga mencuri barang inventaris. Nah, ini adalah jenis penipuan yang paling sering terjadi. Nah, selanjutnya ada pelaporan keuangan yang curang. Nah, di sini adanya tindakan sengaja untuk menyesatkan investor atau kreditor dengan cara memanipulasi laporan keuangan. Contohnya seperti menggelembungkan pendapatan atau juga menyembunyikan uang. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang pelaporan keuangan yang curang dan rekomendasinya. Nah, Komisi Tradeway memberikan 4 rekomendasi untuk mengurangi kecurangan laporan keuangan. Untuk yang pertama adalah membangun lingkungan organisasi yang berintegritas. Lalu selanjutnya yang kedua adalah mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dari kecurangan itu. Ya, lalu yang ketiga ada menilai risiko kecurangan di dalam perusahaan. Lalu yang keempat atau yang terakhir adalah merancang dan menerapkan pengendalian internal yang kuat. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab auditor. Nah, menurut SAS nomor 99 strip AUC bagian 240, auditor memiliki kewajiban standar untuk mendeteksi kecurangan dengan langkah-langkah. Yang pertama, memahami kecurangan dan cara melakukannya. Yang kedua, diskusi tim mengenai risiko salah saji material. Yang ketiga, memperoleh informasi dengan mencari faktor risiko dan bertanya pada manajemen. Lalu yang keempat, ada identifikasi dan respons terhadap risiko dengan menyesuaikan prosedur audit. Yang kelima, ada evaluasi hasil pengujian untuk melihat tanda-tanda kecurangan. Lalu yang terakhir, ada komunikasi atau menyampaikan temuan kepada manajemen dan komite audit. Selanjutnya ada siapa sih pelaku penipuan dan mengapa. Jadi sebagian pelaku penipuan itu ada yang terdapat dari mereka yang tidak puas dan tidak bahagia dengan pekerjaan mereka dan ingin membalas dendam kepada majikan mereka. Sebagian lainnya adalah karyawan yang berdedikasi, bekerja keras dan dapat dipercaya. Mereka adalah anggota yang jujur, berharga dan dihormati. Dengan kata lain, mereka adalah orang baik yang melakukan hal buruk. Nah, pelaku penipuan komputer biasanya lebih muda dan memiliki lebih banyak pengalaman dan keterampilan dalam komputer. Beberapa orang termotivasi dari rasa ingin tahu, pencarian pengetahuan, keinginan untuk mempelajari cara kerja sesuatu, dan tantangan untuk mengakali sistem. Nah, beberapa memandang tindakan mereka sebagai permainan daripada sebagai pelaku yang tidak jujur. Yang lain melakukan penipuan komputer untuk mendapatkan pengakuan di komunitas peretas. Nah, sejumlah besar pelaku penipuan komputer yang terus bertambah jumlahnya itu memiliki sifat yang lebih predator dan berupaya mengubah tindakan mereka itu menjadi uang. Para pelaku penipuan ini lebih mirip dengan penjahat
kelas pekerja yang mencari mangsa dengan merampok mereka. Perbedaannya hanya saja mereka menggunakan komputer, bukan senjata api. Nah, para penjahat siber ini merupakan prioritas utama FBI karena mereka telah beralih dari serangan yang terisolasi dan tidak terkoordinasi ke skema penipuan yang terorganisir yang menargetkan individu dan bisnis tertentu. Selanjutnya ada the fraud triangle atau segitiga penipuan. Bagi sebagian besar pelaku penipuan predator, yang dibutuhkan hanyalah kesempatan dan pola pikir kriminal untuk yang memungkinkan mereka melakukan penipuan. Nah, bagi sebagian besar pelaku, penipuan bermula dalam 3 kondisi. Yang pertama ada tekanan, yang kedua ada peluang, dan yang terakhir ada rasionalisasi. Yang pertama ada tekanan. Nah, tekanan adalah insentif atau motivasi seseorang untuk melakukan penipuan. 3 jenis tekanan yang menyebabkan seseorang melakukan penipuan, yaitu yang pertama ada tekanan finansial. Seringkali motivasi penipuan itu berasal dari penggelapan dana oleh karyawan. Contoh tekanan tersebut termasuk hidup di luar kemampuan, kemudian kerugian finansial yang besar, dan juga atau utang pribadi yang sangat besar. Kemudian pelaku itu merasa tertekan sehingga percaya bahwa penipuan adalah jalan keluarnya. Kemudian jenis tekanan yang kedua adalah tekanan emosional. Banyak kecurangan yang dilakukan oleh karyawan itu dimotivasi oleh keserakahan. Beberapa karyawan itu melakukan penipuan karena mereka memiliki perasaan dendam yang kuat atau percaya bahwa mereka telah diperlakukan tidak adil. Mungkin mereka merasa gaji mereka terlalu kecil, kontribusi mereka itu tidak dihargai, atau mereka merasa perusahaan itu memanfaatkan mereka. Kemudian yang ketiga, jenis tekanan yang ketiga adalah gaya hidup seseorang. Nah, orang tersebut itu mungkin membutuhkan dana untuk membiayai kebiasaan hidupnya, seperti kayak berjudi atau kecanduan narkoba atau alkohol. Nah, demikianlah 3 jenis tekanan organisasi yang dilakukan seseorang untuk dapat menyebabkan melakukan penipuan. Yang kedua ada peluang. Peluang adalah kondisi atau situasi termasuk kemampuan seseorang untuk melakukan 3 hal berikut ini. Yang pertama ada melakukan penipuan. Pencurian aset adalah penggelapan dana yang paling umum. Sebagian besar kasus pelaporan keuangan yang curang melibatkan penggelembungan aset atau pendapatan, pengurangan kewajiban atau kegagalan untuk mengungkapkan informasi. Yang kedua ada menyembunyikan kecurangan. Nah, untuk mencegah deteksi ketika aset dicuri atau dilaporkan keuangan dilebih-lebihkan, pelaku harus menjaga keseimbangan persamaan akuntansi dengan menggelembung aset lain atau mengurangi kewajiban atau mengurangi ekuitas. Nah, penyembunyian seringkali membutuhkan banyak usaha dan juga waktu serta meninggalkan lebih banyak bukti daripada pencurian atau penipuan itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah mengubah pencurian atau penyalahgunaan menjadi keuntungan pribadi. Dalam penggelapan, pelaku penipuan yang tidak mencuri uang tunai atau menggunakan aset curian secara pribadi harus mengubahnya menjadi bentuk yang dapat dibelanjakan. Yang ketiga ada rasionalisasi. Nah, rasionalisasi ini memungkinkan pelaku untuk membenarkan perilaku mereka. Nah, jadi pelaku merasionalisasi bahwa mereka itu tidak berbuat jujur. Nah, bahwa kejujuran itu tidak dianggap sebagai hal yang penting bagi mereka, atau kejujuran itu tidak diwajibkan. Nah, mereka juga menghargai apa yang mereka ambil daripada kejujuran dan integritas. Penipuan komputer. Penipuan komputer adalah segala bentuk penipuan yang membutuhkan teknologi komputer untuk melakukannya. Contohnya meliputi pencurian, penggunaan, akses, modifikasi, penyalinan, atau pengajuan perangkat lunak, perangkat keras tanpa izin. Pencurian aset yang ditutupi dengan mengubah catatan komputer, lalu ada memperoleh informasi atau harta benda secara ilegal menggunakan komputer. Meningkatnya penipuan komputer ini disertai dengan berbagai alasan. Ada banyak kasus penipuan komputer yang tidak terdeteksi. Beberapa tahun lalu diperkirakan komputer Departemen Pertahanan Amerika Serikat diserang lebih dari 1,5 juta kali per tahun.
dengan jumlah insiden meningkat 50% hingga 100% per tahun. Staf Departemen Pertahanan dan konsultan eksternal melakukan 38.000 peretasan lama pada jaringan mereka untuk mengevaluasi keamanan. Hampir 70% berhasil dan Departemen Pertahanan hanya mendeteksi 4% dari serangan tersebut. Pentagon yang memiliki program kesadaran peretas paling canggih di pemerintah Amerika Serikat hanya mendeteksi dan melaporkan 1 dari 500 pembobolan. Departemen Pertahanan memperkirakan bahwa lebih dari 100 badan intelijen asing berupaya mendapatkan akses ke komputer pemerintah Amerika Serikat serta sejumlah organisasi kriminal yang tidak diketahui jumlahnya. Lalu ada sebagian besar kasus penipuan ini tidak dilaporkan. Banyak perusahaan percaya bahwa publisitas negatif akan mengakibatkan penipuan tiruan dan hilangnya kepercayaan pelanggan, yang dapat merugikan lebih besar daripada penipuan itu sendiri. Lalu banyak jaringan yang tidak aman, dan farmer yang menuliskan alat pengujian keamanan jaringan menguji 2.200 situs web ternama di lembaga pemerintah, bank, dan juga surat kabar. Hanya 3 situs yang terdeteksi dan menghubunginya. Lalu, aparat penegak hukum tidak mampu mengimbangi pertumbuhan penipuan komputer karena kekurangannya dana dan juga staf yang terampil. FBI hanya menyelidiki 1 dari 15 kejahatan komputer. Klasifikasi penipuan komputer. Klasifikasi penipuan komputer dapat dikategorikan menggunakan model pengolahan data. Yang pertama yaitu penipuan input. Cara paling sederhana dan umum untuk melakukan penipuan komputer adalah dengan mengubah atau memasukkan input komputer. Hal ini tidak memerlukan banyak keahlian. Pelaku hanya perlu memahami cara kerja sistem agar dapat menutupi jejak mereka. Yang kedua, ada penipuan prosesor. Penipuan prosesor mencakup penggunaan sistem tanpa izin, termasuk pencurian waktu dan juga layanan komputer. Misalnya, sebuah perusahaan asuransi memasang perangkat lunak untuk mendeteksi aktivitas sistem yang tidak normal, dan mereka menemukan bahwa karyawan menggunakan komputer perusahaan untuk menjalankan situs web perjudian ilegal. Yang ketiga, ada penipuan instruksi komputer. Penipuan instruksi komputer meliputi pengubahan perangkat lunak perusahaan, penyalinan perangkat lunak secara ilegal, dan juga penggunaan perangkat lunak secara tidak sah, dan pengembangan perangkat lunak untuk melakukan aktivitas yang tidak sah. Pendekatan ini dulunya jarang terjadi karena membutuhkan pengetahuan pemrograman khusus. Saat ini, hal ini lebih sering terjadi karena banyaknya halaman web yang memberitahu pengguna cara membuatnya. Lalu, untuk computer fraud classification yang keempat, terdapat data fraud atau penipuan data. Penipuan data adalah tindakan penggunaan, penyalinan, pencarian, atau perusakan data perusahaan secara ilegal. Penipuan ini sering terjadi akibat kelalaian karyawan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Dalam praktiknya, karyawan internal memiliki peluang lebih besar untuk melakukan penipuan data karena mereka memiliki akses secara langsung terhadap sistem dan informasi perusahaan. Dampak dari penipuan data sangat serius karena dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar serta mengancam keamanan dan kerahasiaan informasi perusahaan. Lalu, klasifikasi yang kelima terdapat penipuan hasil cetak. Penipuan hasil cetak adalah penipuan yang berkaitan dengan penyalahgunaan dokumen cetak atau tampilan informasi. Jika hasil cetak atau tampilan layar tidak diamankan dengan baik, informasi tersebut dapat dicuri, disalin, dan dimanipulasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Penipuan jenis ini juga berpotensi menimbulkan kerugian finansial dan menunjukkan bahwa perlindungan data tidak hanya penting secara digital, tetapi juga penting secara fisik. Lalu selanjutnya terdapat fraud prevention and fraud detection. Fraud prevention and fraud detection merupakan dua upaya penting dalam mengurangi risiko penipuan dalam organisasi. Pencegahan dilakukan dengan mengurangi peluang terjadinya fraud melalui penguatan pengendalian internal dan pengawasan. Sedangkan deteksi dilakukan dengan mengidentifikasi tren atau transaksi yang tidak biasa, terutama yang berisiko tinggi. Dalam hal ini, data analitik berperan penting karena dapat memeriksa seluruh populasi data sehingga lebih efektif dibandingkan metode sampling tradisional. Beberapa teknik yang digunakan antara lain deteksi outlier, analisis tren, dan pola
analisis regresi, serta hukum Benford untuk mendeteksi kemungkinan manipulasi angka. Dengan bantuan data analytics, organisasi dapat mendeteksi fraud lebih cepat dan meminimalkan kerugian. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.